Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang RPS ya. RPS dari mata kuliah basis data. Sebagai dosen pengampu saya sendiri ya. Di sini runtunan dari RPS yang sudah saya inputkan di sistem Unmaku, yaitu sebuah sistem yang dimana sistem ini menjembatani antara mahasiswa dengan dosennya, yang dimana sistem pembelajarannya bisa secara hybrid, baik secara daring maupun secara luring. Kembali lagi, ini adalah mata kuliah saya yang diampu, yaitu tentang basis data. Ya. Di sini ada capaian pembelajaran dari program studi secara umum. Jadi ini adalah capaian pembelajaran secara umum yang dimana sinkron ke capaian pembelajaran program studi atau prodi. Yang pertama yaitu tentang keterampilan umum, mampu memecahkan masalah pekerjaan berdasarkan pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya. Poin kedua adalah penguasaan pengetahuan, konsep teoritis sistem informasi, pemrograman jaringan komputer, dan multimedia. Nah, yang ada di basis data kali ini lebih ke arah sistem informasi dan pemrogramannya. Terus dalam segi sikap atau attitude, mahasiswa mampu menerapkan etika akademik. Etika akademik ini bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan dosennya, dengan teman sejawat, dengan hal yang lain di kehidupan sehari-harinya juga, dan di kehidupan di lingkungan kampusnya juga. Itu juga perlu ditekankan tentang sikapnya agar mahasiswa bisa memahami aturan rule pada proses pembelajaran. Poin keempat adalah keterampilan khusus. Jadi ketika itu mahasiswa harus bisa mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah menggunakan algoritma. Dalam artian di sini adalah pembelajaran tentang basis datanya harus bisa dipahami, mendesain, merancang basis datanya, membangun aplikasi basis datanya seperti apa di multi platform nantinya. Sebab yang namanya pembelajaran basis data itu ada berbagai cara pembelajaran basis data. Nah, ini adalah capaian mata kuliah di basis data ya. Capaiannya adalah mahasiswa mampu merancang dan memodelkan basis data dalam model IRD ya. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan bahasa query. Jadi mahasiswa itu paham banget tentang database yang di dalamnya ada query-nya seperti apa. Mahasiswa itu dapat menjelaskan konsep pemrosesan query. Terus poin ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar optimisasi transaksi dalam basis data. Dan poin terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan jenis lain dari basis data relasional. Ini adalah capaian mata kuliah secara umum. Ya. Terus di sini ada deskripsi singkat ya, deskripsi singkat dari basis data. Pertama, mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana membuat perancangan basis data, implementasi basis data dalam dunia nyata, serta bagaimana menggambarkan secara umum konsep DBMS. Video yang ini adalah RPS tentang basis datanya, sedangkan ada juga video yang lainnya menjelaskan tentang praktik
praktik basis datanya, yaitu praktikum basis datanya. Dan antara basis data dan praktikumnya itu sama. Pokok pembahasan mata kuliah ini adalah Entity Relationship Diagram, Functional Dependence, Data Definition and Manipulation Language, konsep DBMS, Query Processing, Query Optimization, Transaction Processing, dan Concurrency Control. Ini adalah deskripsi dari mata kuliah basis data secara umum yang diajarkan ke mahasiswa. Terus terkait pokok pembahasannya ini sudah saya rangkum cukup banyak. Kalau saya jelaskan satu persatu takut waktunya cukup lama. Tapi di sini saya akan langsung saja ke daftar pustaka. Ini sudah jelas. Terus daftar pustaka secara umum, daftar pustaka secara pendukung di sini sudah dijelaskan di sini. Jadi mahasiswa juga bisa melihat dan bisa mengakses dari mana sih daftar pustaka yang jadikan acuan pembelajaran ini. Terus media pembelajarannya kita pakai perangkat lunaknya pakai Windows, PowerPoint, terus Power Designer, aplikasi basis data ya. Dan aplikasi basis data ini kalau di video sebelumnya itu tentang adanya MySQL, Exam, dan aplikasi-aplikasi pendukung tentang pembuatan basis data. Berhubung aplikasi ini free untuk edukasi, jadi alhamdulillah aplikasi ini bisa digunakan di berbagai platform atau OS ya. Terus untuk perangkat kerasnya seperti biasa ada personal komputer dan LCD projector. Dan di sini adalah tambahan RVS-nya ya. Jadi di RVS ini ada 16 pertemuan ya. 16 pertemuan. Kalau saya roll ke bawah, apakah benar ada 16 pertemuan? Ya betul, ada 16 pertemuan pada perkuliahan di basis data yang diampu oleh saya. Yang pertama adalah pengenalan secara umum ya, materi yang akan diajarkan dan pendahuluannya. Maksudnya di sini adalah dasar-dasar materi basis data itu akan diperjelas, tapi sebelum mengenalkan dasar dari basis data tersebut suka diawali dengan cara pendahuluan. Pendahuluan dari saya adalah pertama menjelaskan rule aturan pada perkuliahan pada mata kuliah yang saya ampu. Itu poin yang utama. Terus yang kedua tentang penjelasan yang RPS yang dijelaskan di sini. Ini arahnya, pedomannya akan seperti apa perkuliahannya. Terus yang ketiga yang sering saya tekankan itu adalah attitude dan kehadiran pada perkuliahan di sini. Dan sistem perkuliahan yang saya bangun adalah kadangkala saya mengupload sebuah video tentang penjelasan teoritis. Setelah video terupload, mahasiswa disarankan untuk melihat video tersebut di channel YouTube yang bisa diakses oleh siapapun. Setelah diperhatikan dan dipahami, baru pada pertemuan selanjutnya adanya sebuah diskusi bareng bersama mahasiswa dengan adanya studi kasus seperti itu. Pertama itu yang tadi ya, pengenalan materi umum secara umum. Terus dua, pengantar basis data ya. Pengantar basis data ini indikatornya mahasiswa dapat memahami materi yang akan diajarkan secara umum ya. Terus bentuk kriteria ya, itu diskusi dan ceramah ya, seperti yang tadi sudah jelaskan. Dan bentuk pembelajarannya, kalau di luring ada ceramah, ada diskusi dan tanya jawab, dan gak jauh beda sih untuk di daring. Di sini juga di daring juga oleh saya diisi bentuknya ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kenapa yang luring diisi, yang daring diisi oleh saya? Kadang kala
Pembelajaran yang saya suguhkan itu secara hybrid, yaitu di kelas ya, dengan protokol kesehatan secara ketat. Jikalau tidak memungkinkan sama sekali di kelas karena di masa pandemi yang seperti ini, saya tuliskan di daring juga. Nah, ini materi pembelajarannya tentang pengaturan basis data ya, tentang pengaturan basis data. Ada ruang lingkup mengenai mata kuliah yang diajarkan akan seperti apa nih pengantar basis data itu, perbedaan sistem file tradisional bla bla bla. Di sini juga seperti itu, dan tidak jauh beda pada pertemuan-pertemuan yang ini juga. Yang ini juga seperti model IER dan studi kasus. Jadi mahasiswa dapat memahami materi yang akan diajarkan secara umum. Itu indikatornya. Terus kita adanya diskusi. Selain diskusi kan awal-awalnya juga saya memberikan sebuah teori atau materi ya, baik secara upload video ataupun ceramah. Setelah materinya disimak, baru adanya diskusi secara langsung dengan mahasiswa, baik secara daring ataupun luring. Diskusi kali ini yang nantinya akan membahas sesuai pelajaran per minggunya. Dan kesini juga tidak jauh berbeda, semuanya hampir sama. Kalau poin keempat, pertemuan keempat ini lingkungan tentang lingkungan basis data, dan indikatornya mahasiswa dapat memahami materi yang akan diajarkan secara umum. Terus lingkungan basis datanya seperti apa, dan ini materi-materi yang diajarkan kepada setiap mahasiswa ya. Poin keempat tentang proses perancangan basis data dan studi kasusnya, dan di sini mulai saya memberikan sebuah tugas secara individual di pertemuan ke-6 dan penurunan ke-7. Ada database control, yaitu tentang bagaimana database control itu memahami tentang bentuk transaksi dari database controlnya, pengertian transaksi, security database, overview security, dan banyak hal tentang database control. Baru di sini adanya yang namanya UTS dari saya ya. UTS ini bukan memahami sih, ujian tengah semester ya kalau di UTS itu. Dan ini dan ini adalah sistem yang sudah menjembatani mahasiswa dengan si dosennya sih. Pokoknya sistem ini sudah jelas, dosen sudah menginputkan RVS-nya di sini. Jadi mahasiswa bakalan tahu nih tiap pertemuannya apa-apa saja yang akan ada disuguhkan pada setiap pertemuan pembelajaran. Semuanya hampir sama, tidak harus oleh saya dijelaskan satu persatu. Pada intinya di dalamnya itu sampai 16 pertemuan ya, 16 pertemuan yang dimana ada minggu keberapanya, terus ada sub capaian mata kuliahnya seperti apa, terus bentuk penilaiannya, indikatornya apa, terus bentuk dan kriterianya seperti apa, terus ada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa itu seperti apa. Ada metode pembelajarannya secara luring dan daring ya. Ada penugasannya bisa berupa diskusi, tanya jawab, atau tugas langsung di dalamnya. Terus di sini ada materi pembelajarannya, di sini ada bobot penilaian, dan ini aksi. Ya, aksi itu untuk mengedit ketika ada kesalahan penulisan saja. Seperti itu untuk penjelasan RPS basis data. Dan untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke